Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan Pak, manusia yang besar, Musa itu anak yang pernah dipungut. Pernah dipungut. Coba kalau Allah ingin kerja menjadi orang besar, Nabi Yusuf pernah dipungut, Nabi Muhammad juga dipungut, Musa dipungut, Ibrahim pernah dipungut. Meskipun nanti bahasa pemungutannya ini beda-beda. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bagaimana itu hampir semua ini pernah dipungut. Siapa yang pungut? Ini adalah ahlu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Itu artinya kalau dipungut Pak ya, ini bahasanya ini faltaqatah. Barang pungutan itu namanya lukata. Lukata itu barang pungutan. Bapak bayangkan kalau barang pungutan itu berkuasa yang pungut, berkuasa yang pungut. Untuk apa? Kata Allah, liyakuna lahum, supaya menjadi bagi mereka, yakni Fir'aun dengan istrinya, bala tentaranya dan konco-konconya hebat luar biasa. Tapi memang aduan, musuh nyata, musuhnya yang datang di istananya. Padahal musuhnya ini Pak pergi cari, bikin pegawai baru khusus untuk pergi mencari bayi yang dilahirkan. Ternyata musuh itu yang dia buru, ternyata dia datang. Dia datangi Fir'aun. Jadi Musa itu laki-laki hebat Pak. Bukan dia yang didatangi sama Fir'aun, dia mentang yang datangi istananya. Kuboya ke Fir'aun ya. Sehingga nanti menjadi aduan wahazana. Hati-hati Pak. Bisa jadi yang kita ambil hari ini, yang kita kejar hari ini, yang kita kejar hari ini sebenarnya aduan bagi kita. Dan bisa menjadi bahagian wahazanat bagi kita. Itu bahan-bahan penyesalan tanpa kita sadar. Ilmu yang kita kejar, iya, usaha yang kita raih, semua ini bisa jadi aduan dan wahazanat. Inna Fir'aun, dan sesungguhnya Fir'aun itu wa Haman, dan Haman pegawainya ini Pak yang setia ya, wa junudahuma, dan semua tentaranya ini kanu semuanya tadi itu adalah khotiin, salah, keliru, salah sangka. Ini jangan-jangan Pak kita ini menganggap baik, menganggap luar biasa pengorbanan tapi sebenarnya khotiin. Kita keliru. Karena itu butuh Pak bimbingan hati kita untuk melihat yang benar itu benar. Ketika istri Fir'aun ini keluar, pergi mandi-mandi, permaisuri ini mandi di depan istana, itu petinya Musa juga. Jadi anggaplah pesawatnya Musa sudah datang, kapal lautnya Musa berhenti di depan istana raja. Persis istri itu mau keluar mandi-mandi. Ini bukan kebetulan Pak, Allah sudah atur jam sekian kapalmu itu tiba. Istri Firaun juga mandi, dilihat dibuka di peti, maka yang pertama dirubah perasaannya dari benci, dari jengkel, langsung dirubah dengan itu qurratu ain li, itu sejuk dadanya, berubah dari benci menjadi cinta. Kemudian wala taqtuluhu, jangan dibunuh dia, karena aslinya mau dibunuh. Coba lihat Pak, orang yang benci menjadi cinta, cinta menjadi benci, itu juga rahmat.
Ya, kalau banyak orang benci kita, coba mungkin kita kurang dirahmati. Atau orang semua suka, ya tidak mungkin. La taqtuluhu. Apa gunanya? Asa an yanfa'ana, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Au nattahizahu, kita jadikan dia sebagai apa? Waladan, anak angkat. Jadi Fir'aun Musa ini calon anak angkat Fir'aun. Kita wahum la yash'urun, dia dalam keadaan tidak sadar bahwa ini yang kau musuh, ini nanti kau jadikan anak, justru musuh dalam selimut tanpa kau sadar. Jadi cara Allah Pak kerja itu akal kita tidak sanggup. Ya, ini diutus prajurit, diutus Al-Gojong untuk membunuh anak laki-laki. Kini anak laki-lakinya ini yang paling berbahaya, justru bukan dibunuh, dicintai, dimasukkan di keluarga, bahkan dijadikan anak. La yash'urun. Nah, dan hati Ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia mendapatkan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar ia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Ya, soalnya sekalian, hampir saja fuadnya itu Ummi Musa, hatinya itu bisa farigan, kosong. Kenapa kosong Pak? Waktu peti itu berjalan, ternyata seperti di remote tidak mau berjalan ketika persis di depan istana raja. Maka kakaknya Nabi Musa yang perempuan ikuti nak, di mana peti aman, nanti kalau sudah berhenti kita datang ambil itu adikmu. Kalau sudah aman dari perjalanannya, sudah ada tempatnya, sudah jauh dari istana, kita datang ambil. Itu menurut akalnya ibunya Nabi Musa. Kalau coko-coko mina ambil selama itu. Tapi itu peti justru di depan istana raja, tidak mau jalan dan diambil oleh keluarga kerajaan. Di situ kakaknya Nabi Musa melapor, ibu diambil ki. Hampir ibunya Nabi Musa itu Pak pergi melapor di situ, bilang anakku itu. Hampir terus terang, hampir tidak sabar, hampir berkata, kasih sini anakku itu yang kau ambil ki. Seolah-olah Nabi Musa, kata Allah ini mau dikasih kembali. Masa dikasih kembali, nah diambil gitu nyata-nyata. Kalau kita kira-kira Pak ayatnya aku tapak. Tapi Alhamdulillah masih bisa dia kuat, masih menang, masih kuat dia. Maka Alhamdulillah, untung masih bisa mengendalikan perkataannya. Dia tidak membuka rahasianya siapa hakikatnya ini anak. Coba seandainya Pak buka ayat lain ceritanya. Buka ayat di bawahnya. Lanjut. Dan dia Ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan oleh Musa dan Fir'aun, sedang mereka tidak menyadarinya. Iya, lanjut. Dan kami cegah dia Musa menyusul kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat bergabung padanya? Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi dibenarkan mereka tidak mengetahui. Iya, itu Nabi Musa Pak sudah diajari memang ketika diambil oleh istrinya Fir'aun, dibawa pulang ke istana, itu diajari dia. Apa ajarannya? Kau menangis Musa,
Nangis kok, tolong. Nangis kok, besar-besar menangismu. Sampai yang panik bukan cuma mama angkatnya panik, bapak angkatnya panik. Ini apa pala ini anak? Menangis terus. Jadi ada menangis cerdas itu, Pak. Menangisnya Nabi Musa. Seandainya diam-diam Pak, tidak cepat reaksinya. Jadi itulah bayi sebenarnya, Pak. Sebenarnya itu luar biasa itu. Bapak kalau bapak tidak kerja, tidak apa, tidak berpikir, tidak apa, bapak cuma berteriak, iya, datang susu, iya, datang ibu bawa rezeki. Kalau sekarang bapak, iya, kan datok mama ki. Begitu dia menangis, maka pusingnya Fir'aun dicari siapa yang cocok menyusui ini anak. Maka seluruh perempuan yang sudah hamil, sudah dibunuh anaknya, kini dibuat sayembara. Siapa yang cocok? Maka dibuat daftar sayembara siapa cocok. Satu, dapat gaji tertinggi di Mesir untuk menyusui ini anak. Anaknya raja, Pak, Firaun. Anaknya raja. Siapa yang cocok menyusui, dikasih gaji ya, lumayan, di atasnya UMR. Dia keluarga kerajaan, pasti dihormati. Bahkan sebagian hak kerajaan dia dapatkan. Siapa yang tidak tertarik mendaftar? Lagi pula bayi-bayinya ini sudah meninggal, pasti ribuan ibu yang ini pasti menjadi peserta sayembara menyusui anak kerajaan ini. Mendaftar semua, Pak. Tapi kata Allah, wa haramna alaihil maradi. Saya larang dia. Saya larang, Pak. Jadi Musa itu sudah dapat ilmu dari Allah. Musa, tutup mulutmu, semuanya peserta itu, kecuali peserta terakhir yang kau terima. Wa haramna alaihil maradi min qabl faqalat. Terakhir tidak ada yang cocok, Pak. Karena Musa ini cerdas, tidak mau menerima semua peserta ini kecuali ibunya. Semua sudah mendaftar, tidak ada nih. Tapi tanpa menangis ini anak. Maka saudaranya Musa mengatakan, masih ada kuliah satu di situ, satu mami tidak maju. Kira-kira bahasa kita, panggil mi, coba mi, bilang tidak mau, panggil mi. Apa dia bilang? Hal adullukum ala ahlil bait yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Itu bahasa kira-kira begitu, Pak. Ada di situ ibu-ibu tidak maju. Panggil kau maju. Ibunya mini maju kau. Sebab tahu cocok kok. Begitu dia susui, Pak. Begitu dia mendekat Nabi Musa, nak buka mentol, maju kau. Gitu. Dia susui, langsung Fir'aun mengatakan, kau yang menang, kau yang cocok. Saya melihat ini kau yang dapat. Saya melihat kamu ini seperti ibu dengan anaknya sendiri. Dalam hatinya ibu Nabi Musa, karena aku memang jadi anakku memang jadi. Sekarang ketemu anaknya digaji Tompi, tinggal Tompi di istana terhormat. Kembali nih, dari tadi tidak suka, mau sama-sama anaknya tinggal di rumah di dekat sungai itu. Sekarang wasa antak kerau saya. Kau tadinya kau tidak suka, saya suruh bikin peti, kau hanyutkan. Kau tidak suka karena namanya seorang ibu dengan anaknya. Tapi kan ujungnya fahuwa khairul lakum. Kamu sekarang dilindungi sama Fir'aun, dikasih hartanya Fir'aun. Dan hari ini, Pak, coba kita belajar bagaimana hidup seperti ibunya Fir'aun. Bisa jadi banyak hal sebenarnya hari ini, Pak, banyak yang kita tidak suka, cuma karena kita tidak sabar, akhirnya kehilangan kesempatan emas. Seandainya ibunya Nabi Musa ini, Pak, kehilangan juga kesabarannya, tidak begini ceritanya.